Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. قال المصنف شيخنا العلامة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السقاف حفظه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. والشريعة أصول وفروع وأصولها قسمان. الأول أصول الفقه الذي هو آلة الاستنباط من الكتاب والسنة، والثاني القواعد الفقهية التي تجمع شتات الفروع الفقهية. يقول القرافي في الفروق: فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان. أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. Melanjutkan pembahasan qawaid fiqhiyah, masih di muqaddimah. Di sini Syekhana Dr. Abdurrahman As-Saggaf menjelaskan bahwasanya wasyari'atu usulun wa furu'un. Yang dimaksud syariah di sini fiqih, ya. Fiqih itu ada usul, ada furu'. Usul di sini maksudnya bukan usul yang dibahas di dalam manhajut tamyiz. Itu maksudnya usuluddin fi syariah. Tapi usul di sini maksudnya usul fiqih, kaidah-kaidah di dalam fiqih. Ya, wasyari'atu usulun wa furu'un. Syariat itu ada usulnya, ada furu'nya. Wa usuluha qisman. Usulnya syariat itu qisman, ada dua macam. Kaidah-kaidah usul di dalam syariat ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, usulul fiqhi, adalah usul fiqih. Alladhi huwa alatul istinbati minal kitabi was sunnah. Anda terjemahkan dulu baru nanti dijelaskan. Yang mana usul fiqih merupakan alat untuk al-istinbat, mengambil hukum. Al-istinbat, mengambil hukum minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani al-qawaidul fiqhiyatu, dan yang kedua kaidah-kaidah fiqih. Ini masuk kategori usul fil fiqh, usul fil fiqh. Yang mana allati tajma'u syatatal furu'il fiqhiyah, yang mana kaidah-kaidah fikih tersebut tajma'u, mengumpulkan. Tajma'u dhamirnya hiya, kembali kepada al-qawaidul fiqhiyah. Tajma'u, mengumpulkan apa itu kaidah-kaidah fikih, mengumpulkan apa syatatal furu'il fiqhiyati, ya, furu' fiqhiyah yang bercerai-berai. Kalau bahasa kitanya aur-auran, yang bercerai-berai, berpencar-pencar. Kaidah-kaidah fikih yang menghimpun berpencar-pencarnya furu' fikih. Yaqulul Qarafi fil furuq, berkata Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq. Imam Qarafi ini ulama besar, ahli usul fikih. Ya, beliau punya kitab namanya Anwarul Buruq fil Furuq. Naam. Madhabnya Malik. Imam Qarafi ini madhabnya Malik. Tapi ala kulli hal usul fiqih
Malik sama Syafi'i nggak banyak beda, hampir nggak ada perbedaan karena masuknya tariqatul mutakallimin. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Fa inna syari'atal mu'azzamatal muhammadiyata zadaha Allah manaraha syarafan wa 'uluwa ishtamalat ala usulin wa furu'. Kata Imam Al-Qarafi, sesungguhnya syariat yang diagungkan, yang dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah i'tiradiyah ini. Zadallahu ta'ala manaraha syarafan wa 'uluwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi menara syariat tersebut apa yang ditambahkan syarafan wa 'uluwa, tambah mulia dan tambah tinggi. Mudah-mudahan menara syariat tambah mulia dan tambah tinggi. Ini jumlah i'tiradiyah. Khobar innanya apa? Ishtamalat ala usulin wa furu'. Sesungguhnya syariat yang diagungkan, syariat yang disebutkan oleh Nabi itu mencakup usul dan furu'. Wa usuluha qisman, usulnya syariat itu ada dua, kata Imam Qarafi. Ahaduha al-musamma bi usulil fiqh, yang pertama yang disebut dengan usul fiqh. Wa huwa fi ghalibi amrihi laisa fihi illa qawaidul ahkam an-nashi'atu min al-alfadh al-arabiyyah khassah. Ya. Usul fiqih itu, wahwai usul fiqih itu, fi ghalibi amrihi pada umumnya, laisa fihi tidak ada di dalam usul fiqih illa qawaidul ahkamin nasyi'atu 'anil alfadhil arabiyyah, kecuali kaidah-kaidah hukum yang lahir, an-nasyi'atu yang tumbuh, yang lahir 'anil alfadhil arabiyyah dari lafaz-lafaz bahasa Arab secara khusus. Wa ma ya'ridu litilkal alfadhi minan nasakh, kemudian apa-apa yang menimpa lafaz-lafaz tersebut minan nasakh, daripada nasakh, wa tarjih. Ini istilah-istilah usul fikih nih, Anda nggak perlu jelaskan satu persatu, jadi ngaji usul fikih nanti. Wa nahwi al-amrul wujub, begitu pula seperti kaidah bahwasanya amar itu menunjukkan wajib. Wa nahyu litahrim, nahi menunjukkan untuk haram. Wasighatul khassatu lil umum, dan sigah yang khusus untuk umum, untuk am. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa ma kharaja an hadzan namat, tidak keluar dari jenis seperti ini, dari bentuk seperti ini, illa kaunul qiyas hujjatan, kecuali seperti kaidah yang mengatakan qiyas itu adalah hujjah. Wa khabarul wahid, begitu pula khabar dari satu orang, khabarul ahad atau khabarul wahid itu termasuk hujjah. Wa sifatul mujtahidin, dan sifat-sifatnya mujtahid. Nah, sebelum Anda lanjutkan terjemahannya, di sini al-muallif ingin menjelaskan, setelah menjelaskan pentingnya seseorang mempelajari pondasi-pondasi, dasar-dasar dari setiap bidang keilmuan yang kita udah bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Nah, di sini muallif pengen menjelaskan bahwasanya kalau bicara pondasi-pondasi di dalam fikih, ya, kaidah-kaidah dasar di dalam fikih itu ada dua macam. Ada kalanya bicara tentang usul fikih, ada bicara tentang qawaid fiqhiyah. Nah, itu menurut fuqaha dalam disiplin ilmu fikih itu dua-duanya termasuk usul. Hanya saja perbedaannya apa? Nah, di sini dijelaskan. Usul fikih itu nanti akan kita gambarkan secara detail. Usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh para mujtahid untuk mengambil hukum dari nas-nas syariat. Al-Quran, Sunnah, atau menjelaskan tentang qiyas sebagai salah satu metodologi pengambilan hukum. Begitu pula menjelaskan tentang legalitas ijma' dan lain sebagainya. Itu usul fiqih. Nah, jadi dia, kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mendefinisikan usul fiqih, adillatul fiqh al-ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Bicara usul fiqih itu tiga. Yang pertama adillatul fiqh al-ijmaliyah, dalil-dalil fiqih yang secara global. Maksudnya apa? Itu tadi mantuk mafhum, ya, tentang nasikh mansukh, itu dalil-dalil fiqih yang bersifat ijmali. Ya, yang digunakan oleh mujtahid untuk menggali hukum dari nas-nas syariat. Itu usul fiqih. Begitu pula wa turuq istifadati juz'iyatiha, kata Syekhul Islam Al-Ansari, itu maksudnya tarjih. Yang keluar dari itu tarjih, nanti ketika berbenturan antara satu dalil dengan dalil lainnya, kelihatannya seolah-olah berbenturan, yang dipakai yang di mana? Itu dibahas dalam usul fiqih. Kemudian wa halu mustafidiha, sifatul mujtahid.
Halul mustafidita sifatul mujtahid. Kita bicara usul fikih, bicara soal ijtihad. Kriteria seseorang yang boleh berijtihad itu seperti apa? Yang boleh langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu semuanya dibahas dalam usul fikih. Nah, di sini Al-Imam Al-Qarafi menjelaskan, bicara soal usul fikih, umumnya kaidah yang ada dalam usul fikih itu umumnya yang kaidah yang lahir dari bahasa Arab. Yang diambil dari bahasa Arab umumnya. Nah, karena Al-Quran dan Sunnah itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nggak mungkin kita bisa memahamin Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau mendalami bahasa Arab. Mustahil orang yang tidak mendalami kaidah bahasa Arab, dia bisa menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana ceritanya dia mau menggali hukum? Paham aja kagak. Nah, jelas atau tidak? Nah, makanya kita kalau mau belajar ilmu agama, miftahnya kuncinya Al-Arabiyah. Al-Arabiyah miftahul ulumid diniyah. Bahasa Arab itu kuncinya ilmu agama. Dan gak gampang orang sembarangan bisa menggali hukum. Nih, anak-anak kasih contoh bagaimana eratnya ilmu agama itu dengan bahasa Arab. Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya Al-Mufassal, beliau menjelaskan, kata Zamakhsyari, ya, bahwasanya annahum la yajiduna ilman minal ulum al-islamiyah fiqhaha wa kalamaha wa ilmi tafsiriha wa akhbariha illa waftiqaruhu ila al-arabiyyati bayyinun la yudfa' wa maksyufun la yuqtana'. Kata Imam Zamakhsyari ini sebenarnya Mu'tazilah. Secara akidah Mu'tazilah, tapi secara lughah beliau hujjah. Kalau akidah jangan ngambil dari akidahnya Imam Zamakhsyari. Beliau Mu'taziliyul aqidah. Seorang yang akidahnya Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secara lughah Imam Ghazali hujjah. Pendapat Imam Ghazali dalam urusan lughah diambil. Termasuk kalau kita mau bahas Al-Quran secara sisi lughah, secara sisi balaghah, yang luar biasa membahas diantaranya Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Kasyaf. Jadi Imam Zamakhsyari ini, kita ngelihat Zamakhsyari jangan langsung antipati, lihat bicaranya soal apa dulu. Objektif kita, bicaranya soal akidah, ya tunggu dulu dah. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi kalau bicaranya soal lughah, ya itu bidangnya beliau. Beliau hujjatun minal hujjaj. Salah satu imam yang dijadikan rujukan di dalam ilmu akidah, ilmu lughah. Kata Imam Zamakhsyari di sini beliau mengatakan, para ulama mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan semua ilmu agama. Semua ilmu agama. Kecuali sangat-sangat butuh kepada bahasa Arab. La yudfa. Ini nggak bisa dibantah. Nah, jadi kalau ada orang, mohon maaf kadang-kadang masuk jurusan kuliah usul tafsir. Wah, kuliahnya usuluddin. Kuliahnya tafsir hadis. Tapi jurumiyah aja kagak selesai. Bedain mubtada khobar kagak bisa. Itu ngimpi di siang bolong namanya. Ujung-ujungnya bacanya dari terjemahan, ujung-ujungnya bacanya dari buku bahasa Inggris, buku-buku orang orientalis. Ngaco akhirnya. Nggak bisa merujuk betul-betul ke masadir ulum al-islamiyah, ke sumber-sumber ilmu keislaman. Semua ilmu keislaman. Kata Imam Zamakhsyari, mau fiqihnya, mau ilmu kalamnya, ilmu akidah, mau ilmu tafsirnya, mau ilmu akhbar maksudnya ilmu hadis di sini. Ilmu apapun yang berkaitan dengan ilmu agama pasti sangat butuh bahasa Arab. Mustahil orang bisa memahami ilmu agama dengan sangat baik tanpa bahasa Arab. Nah, makanya nggak mungkin. Makanya kita kalau ngaji, yang pertama dikuatkan ya bahasa Arab. Karena dari awal masuk pondok sampai lulus kuliah sampai sekarang belajar bahasa Arab kagak rapi-rapi. Bahasa Arab dengan segala disiplin ilmu ya. Di Kawakib Durriyah itu disebutkan orang kalau mau menguasain bahasa Arab minimal dia harus menguasain 10 disiplin ilmu. Apa itu 10 disiplin ilmu? Nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi', istiqaq, arud, qawafi. Dua lagi apa lupa, ada dua lagi. Belum lagi ilmu-ilmu bahasa Arab yang modern seperti ilmu insya, ilmu imla, ilmu-ilmu bahasa Arab yang memang dibukukannya secara modern belakangan ini. Ya, itu tuh minimal. Kalau orang mau menguasai bahasa Arab minimal harus mempelajari paling gak 10 disiplin ilmu. 10 disiplin ilmu. Satu disiplinnya aja itu bisa lebih dari 5-6 tingkatan kitab. Kita ngaji nahu awal dari jurumiyah.
Dari Jurumiyah naik ke Imriti saya ngaji nahu. Dari Imriti naik ke Mutammimah la Jurumiyah. Dari Mutammimah naik ke Qatrun Nada. Dari Qatrun Nada naik lagi ke Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah biasanya belajar matannya dulu. Habis itu belajar syarahnya Alfiyah, syarah Ibn Agil. Habis itu mau ngedalamin lagi baca Mughnil Labib. Syekh Ibn Hisham Al-Ansari. Nah, Mughnil Labib. Lebih dalam lagi itu. Itu baru satu disiplin ilmu. Apa? Sorof. Mulai dari Amthilah Tasrifiyah. Habis itu belajar Nazam Maksud. Ada lagi yang belajar Kailani. Habis itu belajar lagi Unwanu Dhoraf. Habis itu ngaji lagi Durusul Arabiyah. Habis itu ngaji Alfiyah. Alfiyah yang bagian sorofnya. Habis itu ngaji lagi Lamiyatul Af'al. Itu baru satu tuh. Balaghah. Belajar Durusul Lughal Arabiyah. Durusul Balaghah. Habis itu saya naik Balaghahnya Habib Umar Al-Kaf. Habis itu naik lagi ke Jauharul Maknun. Habis itu Uqudul Juman. Itu baru satu ilmu tuh. Belum yang lain-lain. Nah, makanya jangan ngimpi. Mau belajar tafsir hadis, usuluddin. Mau belajar fakultas syariah. Fiqih wa usuluh. Mubtada khobar kagak ngerti. Ngimpi di siang bolong tuh namanya. Jelas apa kagak? Makanya saya dengar dari beberapa kawan-kawan yang dosen di beberapa universitas Islam negeri. Akhirnya mereka mau gak mau Beb kita ngajar jurusan fikih, jurusan usul fikih. Akhirnya mau gak mau bukan gak langsung ngajar fikih, mata kuliah saya mata kuliah fikih. Tapi akhirnya saya ngajarin Jurumiyah mau gak mau. Lah apa yang mau kita ajarin fikih dia kagak ngerti mubtada khobar. Nah, jelas atau tidak? Jadi penting tuh semua ilmu Arabiyah, ilmu ulum Islamiyah sangat bergantung kepada Arabiyah. Makanya kalau mau belajar ilmu agama mulainya dari bahasa Arab dulu. Nah, khusus ke usul fikih. Khusus ke usul fikih. Ya, bicara soal usul fikih. Nah, Al-Imam Al-Qarafi sampai mengatakan di sini bahwasanya ya ilmu usul fikih termasuk di antara ilmu-ilmu di dalam ilmu ulumul Islamiyah yang paling erat kaitannya dengan bahasa Arab. Paling erat kaitannya dengan bahasa Arab. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam. Al-Ihkam Al-Amidi mengatakan apa? Ya, istimdadhu, sumbernya usul fikih. Dari mana sumbernya usul fikih? Di antaranya dari ilmu kalam. Ada beberapa pembahasan usul fikih yang diambil dari ilmu kalam. Di antaranya Al-Arabiyah, dari ilmu bahasa Arab. Makanya kalau lihat usul fikih pembahasannya, pembahasan dalalatul alfaz, ya soal dalalatul alfaz, kemudian dari segi majaz, haqiqah, umum, khusus, mutlak, muqayyad, hadzaf, idmar, mantuk, mafhum, dalalatul iqtida, kemudian isyarat, tanbih, ima. Itu semuanya pembahasan ada dalam usul fiqih, tapi diambilnya murni dari pembahasan bahasa Arab. Makanya gak heran, kata Imam Al-Qarafi di sini, umumnya kaedah usul fiqih diambil dari ilmu bahasa Arab. Kecuali beberapa aja. Kita di masalah qiyas itu hujjah, itu gak ada hubungan sama bahasa Arab tuh. Khabarul wahid itu hujjah, itu pure usul fikih itu gak ada hubungan sama bahasa Arab. Sifatul mujtahidin, kriteria seorang mujtahid apa? Itu gak diambil dari kaidah bahasa Arab tuh, gak diambil dari kaidah bahasa Arab. Itu pure ilmu usul fikih. Tapi sisanya kebanyakan kalau kita ngaji usul fikih itu diambil dari bahasa Makanya usul fikih biasanya di pesantren-pesantren gak langsung di awal belajarnya. Biasanya udah tingkatan sekian, anak yang udah ngaji nahu, ngaji sorob, ngaji balaghah, ngaji ini, ngaji itu, baru dia diajarin usul fikih. Soalnya di usul fikih ada pembahasan haqiqah, majaz, ada pembahasan tentang macam-macam pembahasan itu. Itu kalau belum diajarin bahasa Arab dengan baik, ya akhirnya nggak nyambung, nggak nyantol nanti. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya itu yang pertama. Jadi usul dalam fikih yang pertama usul fikih. Yang kedua qaid fiqhiyah. Sini disebutkan wal qismu tsani kata Imam Al-Qarafi. Bagian kedua dari usulul fiqih. Usul di dalam fikih artinya kaidah-kaidah di sini ya, bukan nama sebuah disiplin ilmu. Maksudnya kaidah-kaidah di dalam kaidah-kaidah dasar di dalam fikih. Yang kedua apa? Qawaidu kulliyatun fiqhiyatun jalilatun katsiratul adad, azimatul madad. Yang kedua, yang jenis ilmu usul di dalam fikih adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah. Tantabiq ala juz'iyatiha. Kulliyah itu artinya dia mencakup segala juz'iyahnya, segala cabang-cabangnya, segala turunannya. Juz'iyah itu turunannya.
Yang nanti akan kita pelajari. Yang mana kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah fiqih. Jalilatun yang agung, yang katsiratul adadi, jumlahnya banyak. Azimatul madadi, yang manfaatnya sangat luar biasa besar. Madad ini maksudnya memberikan bantuan, artinya manfaat kita artiinnya. Biar nggak kaku. Mustamilatun ala asrari syar'i wa hikamih, yang dia mencakup rahasia-rahasia syariat dan hikmah-hikmahnya syariat. Likulli qaidatin minal furu'i fi syariah ma la yuhsa. Setiap kaidah di dalam syariat punya furu' yang nggak bisa dihitung. Ya, likulli qaidatin, setiap kaidah fikih minal furu'i fi syariati ma la yuhsa. Dia punya furu' di dalam syariat yang mana furu' tersebut ma la yuhsa, sesuatu yang nggak bisa dihitung. Furu'nya banyak. Apakah itu pembahasannya udah ada dalam usul fiqih? Walam yudhkar minha syai'un fi usul fiqih. Tapi kaidah-kaidah tersebut belum disebutkan di dalam ilmu usul fiqih. Wa in ittafaqat al-isyaratu ilaihi hunalik ala sabilil ijmal fa baqiya tafsiluhu lam yatahassal. Walaupun terkadang ittafaqat al-isyarah, kebetulan diisyaratkan ilaihi ila kaidah-kaidah fikih tersebut hunalika di ilmu usul fiqih ala sabilil ijmal. Kadang-kadang ada secara global aja. Fa baqiya tafsiluhu lam yatahassal, akan tetapi rincinya enggak ada di usul fiqih. Walaupun kadang-kadang disebutkan isyaratnya secara global tentang kaidah-kaidah fikih di dalam kitab kaidah fikih, tapi tafsirnya hanya disebutkan dalam ilmu kaidah fikih yang enggak ada di usul fikih. Fa baqiya tafsiluhu lam yatahassal. Wa hadhil qawaidu muhimmatun fil fiqih. Kaidah-kaidah ini sangat penting. Azimatun nafa', sangat penting di dalam ilmu fikih. Azimatun nafa', manfaatnya besar. Wa biqadri lihatati biha ya'dhumu qadrul faqih wa yashruf. Ya, sebesar apa kadar penguasaan seseorang kepada biha ini kembali ke kaidah fiqhiyah, qawaid fiqhiyah. Wa biqadri lihatati, sesuai kadar penguasaan seseorang biha ai bi qawaid fiqhiyah. Sebesar apa penguasaannya di terhadap qawaid fiqhiyah, maka ya'dhum qadrul faqih wa yashruf, maka besar pula kadar faqih tersebut. Wa yashruf, dan makin mulia kadarnya dia. Jadi seorang yang belajar fikih, semakin dia menguasai kaidah fikih, ya semakin kuat keilmuan fikihnya, semakin besar kadarnya dia sebagai faqih. Wa yadhharu raunaqul fiqhi wa yu'raf, semakin dia menguasai kaidah fikih, semakin nampak raunaqul fiqhi, keindahan fikih. Wa yu'raf, dan diketahui, semakin nampak dan semakin diketahui keindahan fikih. Wa tattadhihu manahijul fatawa wa tukshaf, dan sejauh apa dia mengetahui kaidah fikih, sejauh itu pula menjadi jelas metodologi dalam fatwa dan menjadi terungkap, tuksyaf, terungkap. Nah, ya. Jadi yang kedua ini adalah kaidah fikih. Nah, dia termasuk kategori usul di dalam fikih. Baik, sekarang pertanyaannya Habib. Kan ini sama-sama dia masuk kategori kaidah-kaidah dasar di dalam fikih, kaidah-kaidah yang menjadi pondasi fikih. Apa perbedaannya antara usul fikih dengan kaidah fikih? Kok dijadikan disiplin ilmu yang berbeda? Ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah fikih. Apa perbedaannya? Syufi ikhwan, perhatikan baik-baik. Ya tadi Anda udah jelaskan. Usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang dijadikan alat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang mujtahid nih, dia datang ke Al-Quran, dia datang ke Sunnah. Dia mau gali hukum dari Al-Quran, dia mau gali hukum dari hadis. Nah, usul fikih dijadikan alat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalah. Nah, datanglah, ini dalil juz'i sebetulnya. Ini dalil tentang satu masalah. Nah, datanglah seorang mujtahid ke dalil ini. Di dalil ini ada amr, wa aqimus shalah, fi'il amr. Oh, di dalam ilmu usul fiqih ada kaidah al-amru lil wujub. Kalau ada amr itu berarti menunjukkan wajib. Nah ini ada perintah nih. Perintah itu sifatnya bisa wajib sebetulnya. Perintah itu sifatnya bisa pilihan, anjuran. Perintah itu sifatnya bisa yang tadinya nggak boleh jadi boleh, lil ibaha dulu alal ibaha. Ya ente kan belum makan dari pagi larang, belum makan.
Sekarang yaudah ente makan deh, ente makan. Itu kan menunjukkan makan udah boleh. Dari pagi nggak boleh, sekarang udah boleh makan. Lilibaha. Nah berarti di sini nih untuk apa nih? Dia pakailah kaidah fikih al-amrul wujub. Oh perintah itu al-amr, sigat amr menunjukkan wajib. Di sini Allah mengatakan wa aqimus shalah dan dirikanlah shalah. Di sini pakai sigat amr. Sedangkan amr menunjukkan arti wajib. Berarti kesimpulannya sholat itu wajib. Nah, dia pakai tuh kaidah usul fikih buat gali hukum. Jelas atau tidak? Kalau kaidah fikih nggak begitu. Kaidah fikih ulama ini udah berijtihad. Walaupun nanti di perluasannya ada praktek-praktek yang berbeda. Tapi Anda bicara secara umum dulu. Ulama nih Imam Syafi'i berijtihad. Imam Syafi'i berijtihad mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas dan dalil-dalil yang lainnya. Nah setelah Imam Syafi'i berijtihad, lahirlah banyak furu' fiqhiyah. Hasil-hasil hukum-hukum. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Walaupun di sini anak agak tajawuzan bicara ijtihad. Ada juga hukum-hukum yang sebenarnya sifatnya wadih, yang jelas, yang badihi. Tapi ala kulli hal, nutlik tajawuzan. Lahirlah hukum-hukum di dalam mazhab Syafi'i. Ada banyak, ada ribuan hukumnya. Nah ulama neliti. Oh kayaknya ada hukum-hukum yang kasusnya mirip serupa. Alasan hukumnya serupa. Sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan kaidah. Anda kasih contoh nih. Anda kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Ya, ada beberapa hukum di dalam mazhab Syafi'i. Muttar, orang yang darurat. Orang yang darurat, nggak ada makanan kecuali bangke. Boleh nggak dimakan bangke? Boleh, itu udah jelas. Tapi boleh makan bangke sekedarnya. Jangan dapat babi satu ditembak, lapar nih, dihabisin babi satu biji. Itu namanya bukan muttar, bukan darurat. Lapar itu namanya, emang doyan babi namanya itu. Dia hanya sekedarnya. Disadir romak, sekedar buat darurat. Sekedar untuk menghilangkan romak. Sekiranya dia bisa ngelanjutin hidup. Oh berarti yang namanya darurat itu ada kadarnya, nggak mutlak. Itu satu tuh. Kemudian dalam kasus ada orang yang ngelamar. Andai ada orang ngelamar nih. Ada orang ngelamar anak orang. Kemudian yang anaknya dilamar minta pendapat. Ustadz ini bagaimana nih fulan ngelamar anak aneh. Itu untuk demi keselamatan tuh anak perempuan. Andai dia tahu hal-hal yang gak baik tentang tuh orang. Boleh. Dia ungkap. Dengan catatan kata ulama. Kalau sekiranya itu boleh li darurah karena buat keselamatan tuh perempuan. Tapi kata ulama kalau sekiranya cukup ta'rid. Misalkan datang ke Walid Habib Rizik. Beb ini fulan ngelamar anak aneh. Misalkan beliau cuma ngomong. Itu gak cocok buat anak ente, gak pantas. Seperti itu orangnya udah nerima, nggak perlu dibeberkan aibnya, maka nggak boleh dibeberkan aibnya. Cukup, udah dia nggak pantas. Cukup. Kenapa? Tadi yang namanya darurat itu kadarnya terbatas, cukup sebatas darurat. Contoh lagi, ya di dalam istinja, ketika istinja pakai hajar dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan boleh kita istinja pakai hajar, walaupun ada air. Boleh istinja pakai hajar walaupun ada air. Nah, karena nggak di semua negara air itu gampang walaupun airnya ada. Tapi kadang dibutuhkan untuk yang lain-lainnya, nggak semua negara. Ya kita di Indonesia alhamdulillah air melimpah. Negara-negara lain sedangkan Islam ini kan sifatnya global, rahmatan lil alamin, bukan cuma buat satu negara saja. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i itu disahkan. Andai ada orang dia mau istinja, istinjanya pakai hajarul istinja. Anda nggak perlu jelaskan panjang lebar masalah ininya, masalah fikihnya. Boleh itu, walaupun ada air dengan syarat-syaratnya. Nah, tapi ulama mengatakan istinja pakai hajar itu sebetulnya nggak betul-betul ngangkat najasah hukmiyahnya. Masih ada yang kesisa. Cuman yu'fa an mahal istijmar kata ulama. Cuman dimaafkan. Nah, sisa-sisa tuh yang nggak keangkat pakai batu, pakai hajarul istinja. Itu dimaafkan, nggak apa-apa dia sholat pakai itu. Tapi kata ulama, andai ada anak, andai ada orang. Anda orang, ya istinja pakai batu. Di sampingnya istinja pakai batu juga. Nah, yang sholat istinja pakai batu, nginjek orang yang di sebelahnya. Jadi posisinya dia hamilul mustajmir.
Nah, dia ada orang yang istinja pakai batu, kakinya di atas kaki dia. Sehingga seolah-olah dia lagi ngebawa tuh orang. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ad-daruratu qaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu kadarnya terbatas buat diri ente doang. Bukan ente buat bawa orang lain. Karena kalau ada orang nginjek kaki ente, ketika ente sholat, sedangkan dia istinja pakai batu. Seolah-olah ente hamilul mustajmir. Ente sedang membawa orang yang istinja pakai batu. Itu nggak boleh. Kenapa? Ad-daruratu qaddar biqadariha. Itu tuh contoh tuh. Ya. Contoh orang gila dalam mazhab Syafi'i, orang gila kalau hukum detailnya di fikih, kalau sekiranya dia dinikahkan bisa sembuh, kalau sekiranya dinikahkan bisa sembuh dan meringankan dia, maka boleh dinikahkan, walinya bisa menikahkan dengan syarat-syaratnya. Nah, kenapa dinikahkan? Darurat supaya dia sembuh, supaya sembuh. Nah, tapi boleh nggak dia nikah 2-3 kali orang gilanya? Orang gila udah nikah ngerasain pertama asyik diminta kedua ketiga akhirnya. Cuman masih gila. Boleh apa kagak? Kata ulama nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Nggak boleh. Cuma sekali saja karena kebutuhannya cukup sekali. Karena dia boleh dinikahkan sekali itu darurat. Wad-daruratu qaddar biqadari. Nah, ini baru 4 contoh nih. Sebetulnya ada banyak. 4 contoh yang Anda kasih ini alasan hukumnya sama. Alasan hukumnya alasan ketidakbolehannya pun sama karena darurat ada kadarnya. Nah, alasan ketidakbolehan sama ini dijadikan satu kaidah yang disebut ad-darurah tuqaddar biqadariha. Nah, yang namanya darurat itu ma'ubi halid darurah yuqaddar biqadariha. Yang namanya diperbolehkan karena darurat, maka kebolehannya itu sekedarnya saja. Sekedar batas itu saja, nggak boleh melampaui batasan tersebut. Jelas atau tidak? Nah, sekarang apa bedanya sama usul fikih? Kalau usul fikih, indana tariqatul mutakallimin. Anda nggak bicara tariqatul fuqaha Hanafiyah. Indana tariqatul mutakallimin. Usul fikih itu Al-Imam Syafi'i merintis kaidah-kaidah usul fikih di dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, kaidah-kaidah usul fikih yang dirintis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dijadikan kaidah untuk beristihad. Ngambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu usul fikih. Nah, sedangkan kaidah fikih enggak. Furu fikihnya udah ada dulu. Dari sekian banyak furu fikih yang dihasilkan, diteliti. Oh, ini ada kesamaan alasan hukum. Oh, berarti ini bisa dicakup dalam satu kaidah. Nah, itulah namanya kaidah fikih. Hasil istiqra, hasil tatabbu. Ulama neliti dari banyak gambaran-gambaran hukum dalam fikih yang ada kesamaan hukum, ternyata bisa dicakup dalam satu kaidah. Lahirlah yang namanya kaidah fikih. Berarti ada fikih dulu apa kaidah fikih dulu? Fikih dulu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i berarti usul fikih dulu apa furu' fikih dulu? Usul fikih dulu baru furu' fikih. Tapi kalau kaidah fikih enggak, furu' fikih dulu baru ada kaidah fikih. Jelas atau tidak? Faham? Insya ada yang paham, ada yang kagak, yang telat-telat ya kagak paham biasanya. Tapi insya Allah nanti yang terlambat bisa lihat lengkapnya di IBTV. Insya Allah. Jadi ini yang Anda jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang kita jelaskan ini bermanfaat. Ini saja. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.